warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel HR FM Channel. Dan malam ini saya berkesempatan datang ke rumah beliau langsung untuk mewawancarai tentang profil masa lalu tentang usaha Ahmad Zainullah. Tak kenal maka tak sayang. Mari kita berkenal langsung dengan beliau. Selamat malam, Om. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu, Mas Zainullah ini nama kepanjangannya siapa? Ahmad Zainullah. Ahmad Zainullah. Siapakah sosok Ahmad Zainullah di masa lalu? Sebelum sukses kayak gini, pastilah dia merintis karirnya dari nol. Maka dari itu, kita cari tahu ke beliau. Jadi Om, tahun berapa Om Zainullah itu merintis karir dan karir itu diawali oleh usaha apa, Om? Terima kasih. Pada tahun 1989 itu saya lulus sekolah. Lulus sekolah, Om ya. Jadi 1989 Om Zainullah ya. baru lulus sekolah ya. Dan baru lulus sekolah itu Om Zainullah usaha apa? Serabutan. Oh, jadi awal karir. Jadi profil beliau adalah serabutan ya. Di serabutan itu contohnya Om bekerja apa, Om Zainullah? Nah, ini yang menarik. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Siapakah sosok profil Zainullah di masa lalu? Begitu saya keluar sekolah, Iya. karena keadaan keluarga, ya istilahnya zaman sekarang, anak-anak sekarang itu menengah ke bawah. Menengah ke bawah Menengah ya. ke bawah. Akhirnya saya kerja di bangunan, kuli bangunan. Jadi Om Zainullah ini merintis karirnya menjadi kuli bangunan ya. Jadi sebelum sukses kayak gini Om merasakan di bawah juga, betul ya? Benar-benar dari nol ya. Pasti. Jadi ceritakan tentang usahanya di kuli bangunan itu. Awalnya kenapa kok bisa terjun awal itu ke kuli bangunan? Begini, karena keluarga menengah ke bawah, otomatis untuk uang jajan yang biasa bujangan toh. Iya. Jadi harus punya penghasilan sendiri. Punya penghasilan sendiri. Nah, salah satu contohnya saya ikut ngecor waktu bongkar pasar induk setelah kebakaran setahun sebelumnya itu. Setahun sebelumnya ya. Ya. Jadi Om Zainullah ini perjalanan karirnya diawali oleh kuli bangunan. Dari sosok beliau yang saat ini sukses, ternyata di balik profil itu beliau pernah mengalami menjadi kuli bangunan. Setelah menjadi kuli bangunan itu, usaha kedua Om Zainullah itu bekerja apa? Kuli bangunan ini dah singkat. Udah setahun. Oh, jadi masih ada perjalanannya ya? Salah satu contohnya saya bongkar Polsek Tenggarang. Nah. Jadi Om Zainullah ini di dalam bekerja kuli bangunan dulu dia pernah ada proyek di Polsek Wonosari. Polsek Tenggarang. Polsek Tenggarang. Jadi di Polsek Tenggarang itu Om Zainullah menjadi mandor atau pekerja kuli? Kuli. Oh, masih Kuli kuli bangunan. Oh, iya. Ya mikul-mikul bata itu toh. Jadi perjalanan kuli bangunan ini tidak sebentar ya? Lama 1 tahun. Lama 1 tahun. Nah, jadi setelah 1 tahun saya masih melalang buana ya ke Ngawi, ke Madiun, ke Tetap Assembagus. kuli bangunan. Kuli bangunan. Jadi harian lepas istilahnya. Harian lepas ya. Jadi saya tidak pulang kalau ya termasuk saya harus bawa teman-teman saya biar kerasan di luar kota. Kalau boleh tahu Om ya, Om Zainullah ini menjadi kuli bangunan itu diajak orang atau inisiatif sendiri? Inisiatif sendiri. Karena saya pengen punya penghasilan. Oh, betul, ya. Karena orang tua ya yang kita bicarakan tadi menengah ke bawah gitu. Sedangkan kakak-kakak saya juga membutuhkan biaya yang seperti itu. Di dalam usaha kuli bangunan itu atau pekerja kuli bangunan, apa suka duka itu menjadi kuli bangunan? Banyak kalau suka dukanya, tapi ya banyak dukanya biasanya kalau kuli bangunan. Ya kejatuhan bata dan macam-macam lah. Jadi itu sudah hal wajar. Ya wajar itu. Mungkin kalau anak-anak sekarang sudah
tidak mau melakukan seperti itu. Mungkin Mungkin, ya. Kan sebagian ada yang mau, ada yang enggak. Tapi kalau dilihat dari perkembangan sekarang ini, kayaknya anak-anak muda sudah kurang berkenan di hal-hal seperti itu. Jadi lain dengan prinsip hidup saya gitu. Jadi kesimpulan dari Om Zainullah ini, beliau dulu menjadi kuli bangunan mungkin tidak akan sama dengan cerita yang sekarang. Kuli bangunan dulu keras ya Om ya. Memang benar-benar Om Zainullah ini bukan cuma di Bondowoso jadi kuli bangunan. Di luar kota pun dia tetap jadi kuli kan Om ya, bukan mandor. Jadi sebelum suksesnya Om Zainullah saat ini, dia pernah mengalami menjadi kuli bangunan. Setelah menjadi kuli bangunan, usaha berikutnya itu apa? Kerja apa? Tahun 90 saya bekerja di Dinas Bina Marga Kabupaten Bondowoso. Tapi itu masih tenaga kontrak. Tenaga kontrak Om ya. Ada yang lepas. Bayarannya kalau udah keliru ya, seingat saya itu 50.000 satu bulan. 50.000. Itu Satu di bulan. Tahun 90. 9.000. Jadi di tahun 1990 Om Zainullah ini menjadi tenaga di Bina Marga. Dinas Bina Marga ya. Dinas Bina Marga. Itu contohnya bekerja apa? Nah, di Bina Marga itu saya tahun 90 sampai tahun 96 itu jadi petugas pemadam kebakaran. Jadi Om Zainullah ini setelah menjadi kuli bangunan, dia jenjang karirnya masih menjadi pemadam kebakaran. Juga bawahan, bukan atasan. Bukan. Ya? Masih merintis ya, juga. Biasalah ikut itu apa? Madamkan gudang-gudang tuh yang termasuk ke Jember, ke Situbondo juga. Jadi perjalanan Om Zainullah ini untuk menjadi sukses ternyata memang sulit. Setelah menjadi kuli bangunan, dia menjadi tenaga kerja pemadam kebakaran gitu ya. Dan setelah menggeluti dunia tenaga kerja menjadi pemadam kebakaran, untuk kerja selanjutnya itu apa Om? Tahun 97 itu saya jadi sopir walas. Sopir walas. Kalau Mesin boleh tahu. Mesin gilas. Oh, mesin gilas ya. Jadi, itu di mana Om? Ya di Kabupaten Bondowoso, kan penugasannya kan ke daerah-daerah. Jadi di mana yang membutuhkan walas, kita juga ke sana ya berangkat. Gitu. Ya sopir lah. Sopir ya. Setelah menjadi sopir Om, itu usaha selanjutnya apa Om? Pada tahun 98 itu saya ditugaskan di Surabaya. Di Surabaya. Jadi di rumah salah seorang atasan saya. Jadi tahun 98 pada waktu Pak Soeharto yang Soeharto. Masih di zaman Pak Soeharto ya. Ya. Saya di Surabaya. Di Surabaya. Jadi begitu pulang dari Surabaya, 1 tahun saya di sana, saya sudah masuk di bagian administrasi di kantor saya. Tetap di Bina Marga. Oh, tetap di Bina Marga belum ya? Oh, ya. Setelah menjadi tenaga kerja di Surabaya, bekerja apa lagi Om Zainullah? Nah, di tahun 2002 alhamdulillah saya ikut tes di CPNS, saya diterima. Dari situlah sudah mulai ada perkembangan sedikit demi sedikit ya. Buat saudara-saudara saya yang masih jadi tenaga kontrak, tenaga harian, dijalani aja. Dijalani dulu. Iya, rezeki itu kita tidak akan pernah tahu. Jadi beliau ini setelah menjadi PNS, beliau tidak puas atau bukannya tidak bersyukur ya. Orang seperti beliau ini pengennya terus mengembangkan usahanya. Jadi beliau setelah menjadi PNS, dia membuka toko pupuk. Setelah membuka toko pupuk ini usaha apa lagi? Nah, senyampang saya punya toko pupuk, jadi saya juga harus bertani. Ya. Jadi pupuk saya tidak akan kesulitan kan seperti itu. Betul. Juga sedikit 1-2 ekor sudah harus beli sapi. Kan gitu. Jadi di sekitar lahan kita itu kan bisa kita tanami ya, rumput gajah. Jadi tidak sulit nanti untuk pakannya. Ya. Jadi Om Zainullah ini kalau boleh tahu ya Om ya, setelah menjadi PNS itu kenapa kok bisa terjun ke dunia
pertanian? Apa inisiatif sendiri atau masukan dari teman? Ya enggak, kan kita harus selalu berusaha, ya mencoba lah, Mencoba. dan mencoba, kan seperti itu. Berarti inisiatif Oh sendiri. iya, Betul. kalau disuruh orang kita tidak akan muncul dari Ide sendiri. ide sendiri, itu akan cepat pudar istilahnya, cepat bosan. Betul. Iya. Jadi pekerjaan yang memang kita itu inginkan itu akan beransur lama ya Om ya. Tapi pekerjaan yang kita paksakan itu pasti tidak akan lama ya Om ya. Setelah menggeluti dunia bisnis pertanian, apa yang ditanam Om ya? Ya pertama-tama ya padi lah. Padi. Ya setelah itu beranjak ke tanaman holti. Ya apa? Cabai, gitu. Ya terong, tomat itu. Jadi di dunia pertanian setelah membuka usaha toko pupuk, beliau mengembangkan usahanya di dunia pertanian yaitu cabai, tomat, dan apalagi Ya terong, ya padi gitu. Tapi kalau padi kan istilahnya kalau menurut saya sih hasilnya tuh kan tidak signifikan. Enggak signifikan. Ya. Jadi Om Zainullah ini perjalanannya sangat panjang. Dan usaha beliau juga bukan hanya satu saat ini. Dan setelah menggeluti dunia pertanian, usaha Om Zainullah selanjutnya itu apa? Ya banyak sih. Ya pelihara sapi. Juga pernah pengalaman melihara sapi? Ya, sampai Dipelihara sekarang. sendiri Enggak. atau gimana? Kalau istilah Maduranya itu begedu. Nah, begedu Jadi itu maksudnya paruan anaknya itu. Bahasa Indonesia. Om. Udah kan? Jadi kalau beranak, jadi bisa diparuh dua hasilnya kalau pas kita jual. Gitu. Istilahnya itu Om Zainullah memelihara sapi itu sistem join kan Ya, ya. betul. Jadi ada orang yang melihara, nanti orang yang melihara itu berbagi hasil dari anak sapi itu. Iya. Gitu. Dan saya biasanya fokus ke sapi betina. Sapi betina. Ya, soalnya itu kan untuk invest ke belakang, toh kita butuh dana sewaktu-waktu. Kalau kita punya sapi itu jam 3 sudah kita dapat uang. Betul. Lain dengan kita masih nunggu toko buka kan begitu. Kalau boleh tahu itu sekarang mempunyai berapa ekor sapi? Ya sedikit sih, 19. Waduh. Ternyata Om Zainullah ini di balik sosoknya yang diam, ternyata sapi betina beliau yang saat ini dipelihara oleh orang ada 19 ekor. Dan satu lagi Om, kalau boleh tahu Om Zainullah ini sekarang mempunyai putra dan putri berapa? Alhamdulillah kaya saya, jadi 3. 3 ya. Ya. Yang sulung itu sudah di Akper semester akhir. Itu yang pertama. Yang pertama. Pria atau wanita? Wanita. Wanita. Yang kedua? Yang kedua wanita juga, sudah di SMA kelas 1 di MAN. Oh di MAN ya. Ya. Dan yang ketiga? Yang ketiga cowok Yang bernama Davi. Muhammad Ali Gaddafi itu kelas 5 Kelas di 5. MI At-Taqwa. Semuanya keluaran dari At-Taqwa. Ya. Kalau boleh tahu Om ya, Om Zainullah kan sosok pebisnis ya Om ya. Apa yang diterapkan ke putra dan putrinya untuk berkembang ke depannya? Apa sudah diajari untuk berusaha atau Om Zainullah itu mengikuti apa yang pengen dikerjakan oleh putra putrinya? Kalau untuk anak-anak saya itu, saya kasih kebebasan. Kasih kebebasan. Ya, biar mereka berkembang, nanti kita ikuti aja sudah dari belakang. Yang penting jangan sampai salah. Kan gitu. Jadi kesimpulan beliau, dia hanya mengawasi anak-anaknya, tidak terlalu menuntut menjadi ini, tidak terlalu menuntut menjadi itu. Biarlah putra-putri beliau menjadi jati dirinya sendiri. Betul kan ya? Jadi beliau ini sangat membimbing anaknya, tidak terlalu mengekang. Biarkan dia mengikuti hobi masing-masing putra-putrinya di bidang usahanya sendiri-sendiri ya Om. Dan untuk berikutnya pertanyaannya Om ya. Setelah Om merintis karir kayak gini,
apa yang buat motivasi untuk kawan-kawan yang pengen merintis karirnya itu, mungkin setelah mengalami asam garam dari pahit manisnya itu, apa yang menjadi kesimpulan untuk buat yang nonton di rumah ini biar menjadi motivasi bekerja kau terus bersemangat. Intinya begini, dalam hidup itu jangan pernah berhenti berusaha dan berdoa, itu aja. Jangan berhenti berusaha dan berdoa. Terus berusaha, terus biasa gagal tuh, nanti cari usaha yang lain. Saya pun juga begitu. Jadi selama sekian tahun sampai sekarang ini, saya ya bertani, ya punya kios pupuk, ya punya kolam, punya di peternakan meskipun tidak banyak. Ya biasalah, gagal ya mati, ya gagal panen, itu sudah biasa. Tapi jangan pernah berhenti berusaha gitu. Jadi Om Zainullah ini walaupun banyak usahanya, di dalam bidang bisnis ini sudah biasa ya, hal Betul. untung rugi itu sudah biasa. Yang penting tetap berusaha dan jangan pernah menyerah ya Om ya. Satu lagi, jangan pernah mengecewakan teman sejawat. Yang dimaksud Betul. teman sejawat itu gimana Om? Ya orang-orang sekitar yang dekat dengan kita. Yang dekat sama- Jangan sampai pernah mengecewakan mereka, karena mereka tidak akan pernah kembali sama kita. Itu doang. Sungguh sangat istimewa motivasi dan inspirasi dari beliau ya. Dan sebenarnya banyak yang pengen saya tanyakan ke beliau. Berhubung waktu ini sudah malam, maka saya mengucapkan terima kasih untuk Om Zainullah atas waktunya gitu ya. Terima kasih Om Zainullah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.